Punya keinginan yang belum tercapai, amalkan sholawat munjiat. Sholawat munjiat dahsyat, sholawat munjiat ajaib. Sholawat munjiat memiliki karomah. Dahsyatnya keajaiban karomah sholawat munjiat itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Saya mengajak teman-teman untuk selalu bersolawat, karena sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya teman-teman. Sholawat merupakan salah satu zikir yang dibaca untuk kita mendekatkan diri kepada Allah serta memuji Rasulullah, ya teman-teman. Sebenarnya tuh ada banyak sekali zikir yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya teman-teman. Nah, salah satunya sholawat yang memiliki keutamaan yang menakjubkan, apalagi jika rutin dibaca setiap hari sholawat ini, maka Allah akan mudahkan dan lancarkan segala urusan kita, ya teman-teman. Tak hanya itu saja, jika kita memperbanyak baca sholawat, insya Allah Allah akan kabulin segala hajat kita, ya teman-teman. Nah, tentu saja Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa memohon kepada Allah. Jadi segala sesuatu tetap kita kembalikan kepada Allah, ya teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan testimoni dari Reza Gamer. Assalamualaikum Kak Vina. Alhamdulillah, pengalaman saya baru tadi malam mau bayar utang sama teman saya. Kata teman saya, gak usah, itu buat THR anak-anak kamu aja gitu katanya. Alhamdulillah utang lunas dan dapat THR berkat sholawat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Reza Gamer. Subhanallah, ya teman-teman, sholawat Jibril memang sangat baik sekali untuk menarik rezeki, teman-teman. Subhanallah, ini Kak Reza Gamer ini beliau mengamalkan sholawat Jibril, yang mana beliau awalnya itu pengen bayar utang sama temennya. Ternyata sama temennya itu bilang gini, temennya Mas Reza itu bilang gini, gak usah bayar utang, itu buat THR anak kamu aja gitu katanya. Subhanallah, beliau menjalankan sholat Jibril, awalnya pengen bayar utang, ternyata dia malah lunas utangnya, bahkan dapat THR katanya buat anak-anaknya itu. Subhanallah, ya teman-teman. Inilah keajaiban sholawat, yang mana kita nggak tahu dari mana arah rezeki yang Allah kasih buat kita, ya teman-teman. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan sholawat dari Irnesa Fitria. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya Kak, setelah sering membaca sholawat, setelah sholat tahajud, luar biasa rezekinya lancar sekali. Begitu banyak kemudahan, hati lebih tenang, lebih lillah. Ibu saya juga sama, mulai sering sholawat Jibril. Kemarin pas mau bayar air PDAM, kata petugasnya, ibu nggak usah bayar yang bulan ini, karena yang bulan ini udah lunas. Ibu saya bingung, siapa yang bayarin gitu. Yang tahu nomor pembuatan air cuman ibu. Itu mungkin salah satu keajaiban dari Allah yang diberi oleh Allah untuk ibu saya. Nggak ada yang nggak mungkin apabila Allah sudah berkehendak. Sampai saat ini ibu aku tuh masih bertanya-tanya siapa yang bayarin gitu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak Irnesa Fitria. Subhanallah, Kak Irnesa Fitria ini dan juga ibunya, beliau mengamalkan sholawat setelah sholat tahajud. Memang benar ya teman-teman, kalau kita ngamalin sholawat pas sholat tahajud, di saat hening, di saat hati kita terfokus dengan Allah dan Rasulullah, disitulah yang
namanya energi itu kembali kepada kita akan sangat luar biasa. Datangnya rezeki akan lancar pada kita ya teman-teman, subhanallah. Dan ini pun terjadi terhadap Mbak Ernesa Fitria dan juga ibunya, yang mana beliau membaca sholawat setelah sholat tahajud. Ternyata sangat luar biasa, rezekinya tuh lancar sekali buat Mbak Ernesa Fitria dan ibunya. Sholawat setelah sholat tahajud itu bikin hati tenang dan dapat rezeki serta dapat keajaiban dari arah yang tak terduga. Kak Ernesa Fitria ini membaca sholawat Jibril dan ibunya pun juga membaca sholawat. Tahu-tahu pas ibunya mau bayar air PDAM, kata petugasnya itu nggak usah dibayar bu, karena bulan ini sudah lunas, katanya. Ibunya tuh bingung, lalu siapa yang bayarin? Padahal yang tahu pembuatan air PDAM itu kan cuma ibunya. Ternyata itulah salah satu keajaiban Allah yang diberikan untuk ibunya Kak Ernesa Fitria itu ya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya teman-teman. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Bahkan ibunya Kak Ernesa Fitria ini sampai saat ini, sampai detik ini pun katanya masih bertanya-tanya siapa yang bayarin. Itulah keajaiban sholawat setelah sholat tahajud ya teman-teman. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni dari Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kak Vina, saya Muhammad Faiz. Saya semalam lihat videonya Kak Vina. Saya punya hutang 20 juta, sudah jatuh tempo bank, nagih terus, datang terus. Saya baru punya uang bulan depan Kak. Uang modal saya yang saya gunakan untuk bekerja sehari-hari cuma bisa buat muter dagang. Saya bingung mau pinjam kemana. Alhamdulillah saya nonton YouTube ini dan mengamalkannya. Alhamdulillah hari ini bapak saya nelpon mau dijualkan sawah buat bayar hutang dan juga buat tambahan modal. Padahal 3 hari kemarin saya cerita ke bapak, saya malah disuruh usaha sendiri dan malah bilang saya itu kualat karena nggak mau sama orang tua. Nah, setelah 3 hari itu saya curhat sama bapak karena bapak saya ngomong kayak gitu. Dan saya nonton videonya Kak Vina ini, akhirnya saya membaca sholawat yang setelah sholat tahajud itu, baca sholawat munjiat 1000 kali. Memang capek mbak, pegel, ngantuk iya, tapi saya berusaha mbak, karena saya dikejar-kejar hutang dan bank juga udah nagih karena sudah jatuh tempo. Akhirnya selama 3 malam itu setelah sholat tahajud saya membaca sholawat munjiat 1000 kali per malam kan, sekali duduk. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali, dan karena saya akan selalu melafalkan sholawat ini tidak hanya di saat saya kesusahan, karena saya mendapatkan keajaiban yang mana 3 hari lalu saya ngomong ke bapak, katanya saya kualat sama orang tua, nggak manut karena saya disuruh usaha sendiri untuk bayar utang. Ternyata setelah saya membaca sholawat 1000 kali setelah sholat tahajud sekali duduk, ternyata bapak saya nelpon mau dijualkan sawah sama bapak saya. Alhamdulillah Kak, itu saja Kak testimoni dari saya. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana yang lagi bingung, yang lagi banyak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhammad Faiz. Subhanallah, Pak Muhammad Faiz, beliau punya hutang 20 juta di bank dan beliau sudah jatuh tempo. Bahkan banknya tuh sudah nagih terus karena beliau nggak punya uang. Beliau tuh punya uangnya tuh masih bulan depan. Subhanallah, berkat sholawat munjiat yang dibaca setelah sholat tahajud, Allah kasih jalan keluar. Benar ya teman-teman, setelah sholat tahajud kita banyak-banyak baca sholawat 1000 kali. Sholawat munjiat 1000 kali itu banyak ya teman-teman. Setelah sholat tahajud kita banyak-banyak baca sholawat, hasilnya dahsyat banget ya teman-teman. Saya tanya pada Pak Muhammad Faiz ini jam berapa beliau bangun untuk sholat tahajud. Ternyata beliau jam 11:30 tuh bangun, kemudian ambil wudhu sholat tahajud, dan sekitar jam 12-an beliau memulai sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk. Subhanallah, dalam 3 malam membaca sholawat munjiat 1000 kali setelah sholat tahajud, beliau mendapatkan keajaiban yang tak terduga. Subhanallah. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing.
Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.